Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HMJ Ilmu Ekonomi. Bincang-bincang santai sama kita aja. Kita kedatangan demisioner Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Alauddin Makassar periode 2023, dalam hal ini Kakanda Jumardi. Ya. Halo Kak Mardi. Halo. Ya, jadi gimana nih kabarnya Kak hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saat ini ya baik-baik saja. Biasa dalam beraktivitas. Iya Kak, alhamdulillah. Terus kesibukannya apa Kak akhir-akhir ini? Ya, kalau kesibukan akhir-akhir ini sih ya tidak terlepas dari kewajibannya saya sebagai mahasiswa, penyelesaian studi akhir atau penyelesaian skripsi, dan ya bersama teman-teman yang sedang berada di lembaga kemahasiswaan. Bagaimana ini menurut Kakak terkait dengan pembayaran UKT semester 9 ke atas? Apakah pembayarannya kita secara full atau ada pemotongan UKT, Kak? Ya, kalau pembayaran semester saya kalau dari semester 9, karena dari kebijakan yang hadir kemarin itu masih berlaku, pada saat saya masih semester 9 itu ada pemotongan. Namun ya kemarin pada saat pembayaran semester 10 itu sudah tidak ada lagi pemotongan karena kebijakan itu sudah tidak berlaku lagi katanya. Namun ya pada seharusnya kan itu harusnya ada pemotongan karena kita tidak ini lagi tidak diharuskannya lagi membayar UKT secara full. Iya. Terkait ini Kak, pemotongan untuk semester 9 ke atas itu menurutnya Kak Mardi, seberapa penting pemotongan UKT untuk semester 9 ke atas? Ya, kalau berbicara tentang pemotongan UKT semester 9 ke atas itu harusnya kita memandang bahwasanya itu sangat penting ya bagi kita, apalagi umumnya mahasiswa yang sedang berada pada semester 9 ke atas. Ya juga termasuk saya sih, karena saya sudah semester 10 ya. Jadi itu sangat penting bagi teman-teman mahasiswa yang sudah semester 9 ke atas, karena hal ini itu untuk memberikan pengurangan beban terhadap mahasiswa yang sedang berada pada tahap semester akhir, tidak terlepas dari beban pikiran, beban ekonomi yang harus dia tanggung. Dia harus segera menyelesaikan tugas akhirnya, tapi kadangkala ketika kita melihat mahasiswa itu tidak mampu untuk fokus pada tahap penyelesaian akhir karena dia juga terbebani dengan kondisi ekonomi. Jadi itu diharuskan untuk diharuskan untuk melakukan pekerjaan di luar daripada proses penyelesaian tugas akhir untuk memenuhi pembayaran UKT. Jadi itu sebab kenapa pemotongan UKT semester 9 ke atas itu sebenarnya sangat penting bagi teman-teman mahasiswa, karena kenapa demikian juga di semester 9 ke atas itu juga tidak sepenuhnya mahasiswa merasakan apa yang telah dibayarkan, karena hal ini kan diatur dalam PMA, bagaimana komponen-komponen yang kita bayarkan di dalam UKT itu sendiri. Jadi kita harusnya paham sebenarnya apa yang kita bayarkan itu harus kita dapatkan, namun ketika kita membayar secara full tidak semua apa yang kita bayar itu kita dapatkan. Jadi itu alasannya sebenarnya kenapa UKT pemotongan semester 9 ke atas itu sangat penting bagi kita. Mungkin seperti itu. Oh iya Kak, jadi seberapa penting ini pemotongan UKT untuk semester 9 ke atas Kak? Kalau berbicara tentang seberapa penting tentang pemotongan UKT semester 9 ke atas ini, sebenarnya itu sangat penting ya, sangat penting bagi teman-teman yang sedang berada di semester 9 ke atas, karena melihat dari kondisi yang sedang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa yang ada pada semester 9 ke atas itu sudah sangat banyak hal-hal yang menjadi beban pikiran ataupun sebagai beban beban moral yang harus dia tanggung, sebagaimana kondisinya yang sudah terbilang berada pada semester akhir, bagaimana proses penyelesaian studinya dan bagaimana beban atas kondisi ekonomi yang harus dihadapi. Karena ketika kita melihat mahasiswa yang sedang berada pada semester akhir itu seringkali menuai permasalahan, semisal mendapatkan tuntutan dari orang tua bagaimana untuk segera menyelesaikan proses penyelesaiannya, atau bahkan terdapat juga mahasiswa yang pada saat semester 9 ke atas itu terkadang ada mahasiswa yang sudah tidak
tidak dibiayai lagi pembayaran semesternya. Nah, di situ mahasiswa menghadapi kondisi yang sangat berat sebenarnya. Bukan kita mengacu kepada mahasiswa kenapa sebenarnya ini mahasiswa tidak selesai tepat waktu semisal ya. Itu kan menjadi pertanyaan bagi mahasiswa yang sedang berada di semester 9 ke atas kan. Kenapa mahasiswa itu tidak selesai tepat waktu. Nah, perlu kita melirik dari sudut pandang yang lain, kenapa mahasiswa itu tidak selesai tepat waktu. Nah, itu yang menjadi tuntutan bagi kita sebagai seorang mahasiswa terhadap orang tua ataupun birokrasi itu sendiri. Nah, namun hal yang tidak pernah dilihat adalah bagaimana proses akademi yang sedang berlangsung. Terkadang mahasiswa itu terlambat menyelesaikan studinya karena mengacu pada proses perkuliahan yang mungkin bermasalah dengan dosennya ataukah tidak mengikuti perkuliahan. Tapi di sisi lain ternyata ada juga yang mahasiswa yang tidak selesai di satu mata kuliah ataupun dua mata kuliah itu karena memang pada dasarnya dia tidak diberikan nilai, walaupun dia semisal rajin masuk kuliah, tapi karena penyebabnya ya sebelumnya pernah bermasalah mungkin itu sehingga dosennya sudah tidak memberikan lagi nilai. Nah, sehingga itu yang membuat terhambat. Ataupun yang kedua, bagaimana aktivitas lain dari mahasiswa tersebut karena akibat dari beban ekonomi yang dia alami, semisal dia dalam proses perkuliahannya dia sambil kerja untuk mencari penghidupan sehari-harinya. Nah, sehingga kadangkala dia mungkin tidak masuk kuliah karena tuntutan ekonomi yang harus dia penuhi. Nah, ketika melihat ya itu sebenarnya sangat penting ya bagi mahasiswa semester 9 ke atas, karena dia harus berfokus untuk menyelesaikan studi dulu, bagaimana penyelesaian studi dia fokusi, sehingga harus diberikan keringanan atas pembayaran UKT-nya. Jadi ketika kampus menginginkan mahasiswa itu dapat fokus pada tahap proses penyelesaian, berikanlah keringanan kepada mahasiswa yang sedang menghadapi pada tahap semester akhir. Karena dengan pemberian keringanan atas pembayaran UKT di semester sekian itu dapat memberikan kelonggaran terhadap mahasiswa itu, sehingga tidak lagi terbebani secara penuh secara kondisi ekonomi, bagaimana dia harus bekerja untuk mencari biaya-biaya untuk membayar UKT dan kebutuhan sehari-harinya. Nah, itu mungkin ketika kita berbicara pentingnya UKT semester 9 ke atas. Iya Kak, kan ini sudah jelas seberapa pentingnya diterapkan di UKT, pemotongan UKT semester 9 di mahasiswa semester 9. Terus apakah ada yang mengatur kebijakan tentang pemotongan UKT semester 9 ke atas Kak? Ya, kalau kita mau membahas persoalan kebijakan pemotongan UKT semester 9 ke atas sih, itu sebenarnya tidak jelas bagaimana aturan itu hadir secara utuh dan secara penuh menjelaskan tentang pemotongan UKT semester 9 ke atas. Namun dalam hal ini bisa kita lihat dan dijabarkan di dalam penjelasan tentang komponen UKT. Nah, dari sini bisa kita lihat di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2000 nomor 25 tahun 2020 itu dijelaskan tentang biaya UKT BKT yang dibayarkan itu dari semester 1 sampai 8. Nah, itu penjelasan di Permendikbud bahwasanya UKT itu dibayarkan dari semester 1 sampai 8. Jadi lebih dari semester 8 itu harusnya tidak lagi membayar secara penuh UKT. Nah, ketika kita melihat dari PMA nomor 7 tahun 2018 juga itu dijadikan sebagai dasar bahwasanya ternyata di semester 9 ke atas itu tidak seharusnya lagi membayar UKT secara full, karena di situ dijabarkan persoalan komponen UKT yang kita bayarkan itu ada termasuk biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Nah, itulah saya mengatakan tadi bahwasanya kalau berbicara tentang kebijakan secara utuh membahas tentang UKT semester 9 ke atas itu sebenarnya tidak ada, tapi dari penjelasan yang kita jabarkan dari aturan yang ada ataupun kebijakan yang ada bisa kita lihat bahwasanya
oh ternyata semester 9 ke atas itu tidak seharusnya lagi diwajibkan untuk membayar UKT semester 9 ke atas. Itu ada di PMA. Ya, itu ada di PMA nomor 7 tahun 2018 itu menjelaskan tentang komponen yang kita bayarkan. Nah, dari situlah kita menyadari bahwasanya apa yang kita bayarkan pada saat semester 9 ke atas itu ternyata kita tidak nikmati secara penuh. Jadi dari situ bisa kita jadikan sebagai acuan dasar untuk meminta apa yang seharusnya kita bayarkan. Karena ya masa ya kita membayar sesuatu kepada kampus namun kita tidak mendapatkan sesuatu itu apa yang kita bayarkan. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwasanya untuk memberikan keringanan beban terhadap mahasiswa, karena itu yang menjadi kontroversi daripada mahasiswa itu sendiri, bagaimana beban UKT itu menjadi penghambat bagi teman-teman mahasiswa untuk untuk penyelesaian studi, mungkin dengan biaya-biaya yang diperlukan dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Mungkin berbicara tentang aturan dengan PMA ataupun Permendikbud itu kita jadikan sebagai acuan sebelumnya untuk menuntut kepada pihak birokrasi kampus, sehingga hadirlah sebuah kebijakan pada waktu itu di tahun 2020. Ada sebuah kebijakan namun dengan alasan pandemi, dan di situ diakui bahwasanya ya karena masa pandemi kita tidak menikmati fasilitas yang ada di kampus, dan proses pembelajaran itu kan masih beraktivitas namun secara daring. Nah, disitulah diakui bahwasanya karena kita tidak menikmati secara full fasilitas yang ada di dalam lingkup kampus, sehingga kita diberikan pemotongan. Nah, akhirnya pada tahap selanjutnya kebijakan UKT-WKT itu yang pada masa pandemi tidak berlaku lagi, kita tetap kembali meminta bahwasanya itu adalah haknya bagi kita sebagai seorang mahasiswa yang ada di tahap semester 9 ke atas, bahwasanya ya rasional ketika kita berbicara tentang apa yang kita bayarkan itulah yang kita dapatkan. Nah, dari situ kita mengacu kenapa sampai saat ini itu harusnya tetap diberlakukan, karena ya saya katakan tadi di semester baru ini kemarin semester genap itu sudah tidak diberlakukan lagi oleh pimpinan kampus. Jadi berbicara tentang aturan ataupun kebijakan itu ada posisi ataupun di mana kampus itu mengambil sebuah kebijakan untuk melihat kondisi yang ada di ruang lingkup kampusnya. Nah, seperti itulah kondisi yang dialami oleh mahasiswa untuk mendapatkan keringanan beban. Jadi sesuai dengan yang dikeluarkan itu berdasarkan SK yang kemarin itu berakhir berlaku di semester ganjil. Ya, untuk pas kondisi ini Kak, pandemi itu ada yang terpotong UKT-nya Kak. Terus di luar selanjutnya terlepas dari pandemi itu kembali lagi menuntut pemotongan UKT. Ya, kembali itu kan kalau berbicara tentang tuntutan setelah surat edaran sebelumnya itu yang pertama itu surat edaran ya. Setelah itu tidak berlaku, kita menyadari bahwasanya itu memang sangat penting ya, sangat penting, bukan hanya berdasarkan pada masa pandemi. Karena memang itu adalah merupakan hak yang kita. Nah, di situ kita kembali melakukan riset, melakukan kajian data dan juga landasan-landasan yang tepat untuk kita gunakan mengapa pemotongan UKT semester 9 ke atas itu tetap harus diadakan. Nah, dari fakta yang kita dapatkan di lapangan dari hasil riset, ternyata memang sangat banyak mahasiswa yang menghadapi kondisi yang kita sebutkan tadi, apa yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ternyata banyak mahasiswa yang terkendala persoalan biaya UKT-nya karena dia sambil kerja, di mana dia harus lalu pulang kampung, bagaimana tuntutan orang tua yang harus menyelesaikan secepatnya tugas akhirnya ataupun skripsinya. Nah, ada juga persoalan masalah dengan pembimbingnya sehingga dia lambat selesai, akhirnya dia kekurangan biaya untuk tetap membayar UKT-nya secara full. Nah, dari situlah kemarin tahun 2023 lalu kita tetap menuntut dan alhasil
dari yang sebelumnya itu diterapkan kebijakan pemotongan UKT semester 9 ke atas itu berdasarkan pandemi, akhirnya diubah bahasanya diubah. Itu berdasarkan proses percepatan penyelesaian bagi mahasiswa semester 9 ke atas agar kekurangan beban kondisi ekonomi terhadap mahasiswa tersebut agar bisa fokus pada tahap proses penyelesaian. Nah, itulah alasannya kemarin kita mendapatkan. Namun SK itu berlaku hanya 1 tahun akademik atau dalam artian 2 semester. Nah, terakhir semester ganjil yang sebelumnya karena ke semester genap yang baru-baru ini itu sudah tidak berlaku lagi. Yang seharusnya itu yang sudah disadari bahwasanya pemotongan UKT semester 9 ke atas itu menjadi keharusan bagi birokrasi untuk memberikan keringanan terhadap mahasiswa semester 9 ke atas, itu malah dihilangkan atau sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, bagaimana perannya kita sebagai seorang mahasiswa yang menyadari hal itu? Seharusnya tetap meminta haknya kita, karena logikanya adalah bagaimana kita selalu dituntut untuk tetap melakukan proses pembayaran UKT secara full, namun secara tidak sadar kita mengakui bahwasannya ya apa yang kita bayarkan itu kita tidak dapatkan lagi kan, sesuai dengan apa yang disebutkan tadi bahwasanya di dalam PMA nomor 7 tahun 2018 itu ada komponen-komponen. Nah, dari komponen-komponen itu yang kita tidak nikmati secara full lagi, ya seperti itu. Sebelumnya ini Kak yang tadi meriset, masalah riset itu yang terlibat untuk meriset pemotongan UKT itu. Ya, kebetulan kemarin itu di masa kepengurusan saya, waktu Dewan Eksekutif Mahasiswa di universitas, itu kita betul-betul melihat bagaimana kondisi yang akan kita hadapi waktu itu, karena dari surat edaran yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita menyadari bahwasanya ini sangat penting, olehnya itu kita harus berfokus pada tuntutan hal tersebut dengan menghadirkan kembali pemotongan UKT semester 9 ke atas. Jadi kita betul-betul membentuk sebuah tim, ada tim riset dan juga ada tim propaganda yang itu diambil dari beberapa fakultas yang ingin terlibat di dalamnya. Nah, dari hasil riset itulah kita susun dalam bentuk naskah akademik dan kita ajukan kepada pimpinan untuk melakukan proses audiensi. Dan pada akhirnya proses audiensi yang sering kita upayakan, sering kita melakukan proses komunikasi dengan birokrasi, namun tidak diberikan kesempatan untuk melakukan audiensi. Tapi teman-teman tidak berhenti di wilayah itu saja. Teman-teman melakukan proses propaganda bagaimana untuk menyampaikan hal ini dari hasil temuannya kita, dari hasil risetnya kita kepada mahasiswa-mahasiswa secara umum yang ada di UIN Alauddin Makassar. Olehnya itu kita melakukan proses penuntutan atau dalam hal ini aksi demonstrasi di dalam ruang lingkup kampus, keliling di lingkup kampus, dan juga aksi di depan rektorat, aksi di luar kampus. Itu untuk tetap bagaimana mengupayakan dari hasil temuan risetnya kita ini betul-betul terbukti bahwasanya itu kita menggunakan landasan hukum ataupun kebijakan yang ada di PMA ataupun Permendikbud, dan juga pada waktu itu ada kebijakan ataupun aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ada KMA 82. Namun dalam hal ini juga merupakan hal yang dilematis bagi Kementerian Agama mengeluarkan aturan tersebut. Dia menjelaskan bahwasanya semester 11 ke atas itu wajib diberikan pemotongan UKT sebanyak 50%. Namun dalam hal ini disuti diakui bahwasanya dia memberikan mulai dari semester 11. Tapi apakah yang menjadi pembeda di antara semester 11 dan juga semester 9? Nah, pada dasarnya bahkan di semester 8 pun itu sudah seharusnya diberikan pemotongan, karena apa yang kita jalani dalam proses di semester tersebut itu sama halnya dengan proses penyelesaian studi, sehingga di semester 9 dengan semester 11 yang sama-sama di situ menjalani proses penyelesaian studinya, itu sudah seharusnya diberikan pemotongan, itu diakui. Namun dalam hal ini pada saat dari jajaran kampus di bawah naungan Kementerian Agama itu menuntut kepada rektorat, ternyata dengan kebijakan itu rektorat menghadirkan pertemuan dengan jajaran Kemenak membahas persoalan itu, yang dimana banyak kampus-kampus yang tidak dapat memenuhi untuk kebijakan tersebut diberlakukan di dalam lingkup kampus. Akhirnya
Kementerian Agama mengatakan bahwasanya atau Dirjen Pendidikan Islam itu mengatakan bahwasanya aturan ini berlaku untuk mahasiswa angkatan 2023. Ya logikanya dari mana ke mana ya, sejak aturan itu ditetapkan ya aturan itu sudah berlaku pada saat ditetapkannya. Namun kenapa tafsirannya ini malah menyampaikan bahwasanya karena kebijakan ini keluar di tahun 2023 maka yang masa berlakunya adalah untuk mahasiswa angkatan 2023 pada saat nantinya di semester 11. Ya itu kan ketika kita berbicara tentang logika hukum itu kan juga mispersepsi ya ketika berbicara tentang itu. Nah, dari situ kita menggunakan landasan itu juga sehingga ya alhamdulillah itu berhasil tercapai tuntutannya kita untuk tetap kembali mengadakan pemotongan UKT semester 9 ke atas dengan jangka waktu ya 1 tahun akademik lagi. Oh iya, ternyata sangat penting dari penjelasannya Kak Mardi tentang pemotongan UKT semester 9 ke atas dengan kondisi yang dialami oleh mahasiswa semester 9 ke atas tadi. Terus apa yang menjadi permasalahan ini Kak, fundamental bagi mahasiswa tentang UKT itu? Ya, kalau berbicara tentang permasalahan yang fundamental sebenarnya itu semua yang bersangkut paut dengan UKT BKT terhadap mahasiswa itu sejatinya dan seutuhnya itu sudah bermasalah ya, sudah bermasalah dari sejak hadirnya kebijakan UKT BKT itu. Namun dengan kehadiran kebijakan UKT BKT ini itu bisa kita mengacu bahwasanya di dalam penjelasannya itu disebutkan bahwasanya proses penetapan UKT ini terhadap mahasiswa itu harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi orang tua atau wali yang membiayai mahasiswa tersebut. Nah, itu juga yang digunakan sebagai dasar terhadap pemotongan UKT semester 9 yang saya sebutkan tadi, bahwa ternyata ketika kita menghadapi proses perkuliahan di tahap-tahap semester 9 ke atas itu terkadang ada perubahan ekonomi ya, terkadang ada perubahan ekonomi kondisi orang tua pada saat kita semisal di mahasiswa baru dan berada di semester-semester akhir. Itu bisa jadi akan terjadi kondisi ataupun penurunan kondisi perekonomian dalam keluarganya kita. Nah, yang menjadi sangat penting lagi dan sangat kontroversial dan ini merupakan hal yang sangat fundamental ya bagi proses penetapan kategori UKT itu terhadap mahasiswa. Nah, dalam tahap penetapannya ini kan itu berlangsung pada saat penerimaan mahasiswa baru. Nah, ketika ada penerimaan mahasiswa baru, disitulah dia akan ditetapkan kategori UKT yang akan didapatkannya. Nah, disinilah sebenarnya hal yang sangat fundamental yang sangat harus diperhatikan bagi baik itu birokrasi ataupun mahasiswa secara umum, karena disinilah yang akan menentukan jangka panjang dari mahasiswa tersebut. Nah, ketika semisal dalam proses penetapannya itu diberikan kepada mahasiswa baru sebagaimana golongan UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya ataupun orang tuanya, itu bisa jadi akan memutus harapan dari mahasiswa tersebut. Bisa jadi dia tidak akan melanjutkan lagi perkuliahannya karena atas dasar penetapan UKT yang dia dapatkan itu ternyata dia tidak mampu untuk memenuhinya, untuk membayarkan UKT tersebut. Jadi dari yang saya pernah dapat sebelumnya itu ada banyak kasus-kasus ataupun kondisi bagaimana mahasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahannya karena atas beban UKT atau golongan UKT yang dia dapat itu tidak mampu untuk dibayar sehingga dia tidak mampu untuk melanjutkan. Dan ada juga yang sebenarnya kita pernah dapatkan bahwasanya dalam proses penetapannya ternyata ada yang terjadi ketidakadilan karena sebagaimana kondisi mahasiswa tersebut kadangkala ada yang kurang mampu namun mendapatkan UKT yang tinggi. Namun ada juga ternyata yang mahasiswa kondisi ekonominya ternyata bisa dibilang kelas menengah ke atas itu malah diberikan UKT yang rendah ya,
berbanding terbalik dengan kondisi mahasiswa yang kondisi ekonominya kurang mampu atau kelas menengah ke bawah. Nah, dari situlah harusnya sangat penting dan sangat perlu untuk diperhatikan, baik kita sebagai seorang mahasiswa dan secara tanggung jawab bagi pimpinan ataupun pelaksana penetapan tersebut, itu harus betul-betul memperhatikan. Nah, hal ini itu kita pernah dapatkan ya, pernah kita dapatkan proses penetapan ini itu berlaku pada saat kondisi mahasiswa baru. Itu bisa dibilang tidak terlalu banyak yang miss penetapan atau dalam artian salah penetapan kategori UKT, karena ada tahap di mana kita diwawancarai. Nah, dari situ kan kita punya kesempatan untuk menyampaikan kepada pihak penyelenggara yang akan menetapkan kategori UKT-nya kita bahwasanya kondisi ekonomi yang sedang dialami oleh keluarganya itu tidak mampu untuk kategori yang telah diberikan. Karena sebetulnya dalam tahap penetapan itu kan pihak pelaksana sudah melihat dari dokumen yang diberikan oleh mahasiswa tersebut. Nah, dari situlah kadangkala terjadi kesalahan persepsi dari pihak penyelenggara ataupun pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan. Karena kadangkala dia hanya mengacu pada dokumen yang dikumpulkan oleh mahasiswa, itu dilihat dalam penetapannya. Nah, olehnya itu dalam proses wawancara itulah harusnya dijelaskan secara terperinci atas dokumen-dokumen yang dia kumpulkan kan. Nah, seperti itulah bagaimana kita agar tidak melakukan proses penetapan tidak sesuai dengan kondisi mahasiswanya. Namun belakangan ini itu sangat kontroversial hal tersebut, karena hal yang seharusnya bisa menepis kesalahan penetapan kategori UKT terhadap mahasiswa baru itu ternyata dihilangkan, yakni adalah proses wawancara. Nah, disitulah proses interaksi yang seharusnya terjadi bagaimana dengan pihak penyelenggara penetapan kategori UKT dengan mahasiswa tersebut, bagaimana untuk dijelaskan dokumen-dokumen yang telah dia kumpulkan. Nah, hal itu ternyata sudah dihilangkan. Jadi dia menganggap bahwasanya dalam proses penetapan itu kita hanya bisa melihat dari dokumen yang telah dikumpulkan, karena itu adalah merupakan bukti-bukti yang dapat kita jabarkan untuk penetapan kategorinya. Lah, bukankah proses penetapan itu harus betul-betul sesuai dengan kondisi ekonomi dan tidak bisa dilihat secara objektif kondisi ekonomi keluarga tersebut ketika tidak berbincang secara langsung atau tidak menjelaskan dokumen-dokumen yang telah dia kumpulkan secara langsung. Ya, bisa jadi dokumen yang dia kumpulkan itu ternyata foto rumahnya sangat mewah, tapi ternyata sebelum orang tuanya meninggal, semisal ya, sebelum orang tuanya meninggal dia sudah bangun rumah yang cukup mewah, dan itulah ataukah itu merupakan warisan dari orang tua mungkin, namun dia hanya bertempat tinggal di situ dan bukan dia yang membangun, semisal, dan itu kan perlu untuk dijabarkan ataupun dijelaskan oleh pihak mahasiswa tersebut. Nah, sehingga persoalan wawancara dalam proses penetapan UKT itu sangat penting sebenarnya, karena ini yang akan menentukan jangka panjang mahasiswa tetap melanjutkan juga perkuliahannya. Karena ketika terjadi kesalahan penetapan, ya bisa jadi pilihannya adalah bagaimana mahasiswa tersebut melanjutkan perkuliahannya, namun dia harus memenuhi pembayaran UKT-nya itu yang sangat tinggi. Jadi dia harus melakukan pekerjaan lain. Jadi dia tidak fokus dalam proses perkuliahannya. Dia harus menyisihkan waktunya untuk kerja di luar agar mendapatkan biaya tambahan untuk ditabung bagaimana untuk tetap mampu untuk membayar UKT di semester selanjutnya. Jadi ya itu bersangkut paut dengan keterlambatan mahasiswa dalam proses penyelesaian studinya. Nah, bukankah ketika hal itu betul-betul sesuai dengan kemampuan ekonominya mahasiswa tersebut diberikan, itu akan memberikan keringanan ya, ataupun pengurangan beban dari mahasiswa yang akan menjalani semester berjalan itu, ketika dia hanya berfokus pada proses perkuliahannya atau proses studinya, sehingga dia tidak terbebani dengan kondisi ekonomi. Mungkin seperti itu. Iya Kak, kan tadi
bicara juga dengan pandangan Ya. kita terkait mahasiswa yang mendapatkan UKT tidak sesuai. Ya. Nah, terus ada juga tadi Kak yang dihilangkannya tes wawancara. Iya, dihilangkan. Ya, kenapa sehingga tes wawancara itu dihilangkan? Padahal itu proses yang sangat penting untuk menetapkan UKT pada mahasiswa itu sendiri, Kak. Ya, itu awal mulanya dihilangkan proses wawancara itu di masa pandemi ya. Nah, terakhir itu pada tahun 2019 itu terakhir ada proses wawancara dalam proses penetapan kategori UKT. Namun dalam hal ini tidak diterapkannya wawancara itu mulai sejak hadirnya masa pandemi, karena pada waktu itu kan kita tidak diperbolehkan untuk beraktivitas beraktivitas di dalam ruang lingkup yang sama, semisal di dalam lingkup kampus dengan kapasitas yang banyak melibatkan orang untuk proses penetapan tersebut dan atau proses wawancara. Nah, sehingga di situ hanya dilihat dari dokumennya. Walaupun di dalam surat edaran yang diberikan itu sebenarnya pihak penyelenggara harus melakukan proses wawancara secara online atau melakukan komunikasi melalui online kan, bagaimana melakukan telepon terhadap pihak yang bersangkutan. Namun Tapi itu tidak itu tidak berjalan. Bagaimana pihak penyelenggara tidak melakukan proses komunikasi terhadap pihak yang bersangkutan, malah dia hanya mengacu kepada dokumen yang dia kumpulkan. Nah, dari situlah awal mula dihilangkannya wawancara, karena pimpinan menganggap bahwasanya dalam melihat dokumen yang telah dikumpulkan itu bisa kita jabarkan untuk penetapan kategori. Nah, bukankah hal itu akan menjadi hal yang sangat celaka bagi mahasiswa yang saya sebutkan tadi? Ternyata dokumen-dokumennya itu merupakan warisan bagi orang tuanya atau kakek neneknya. Nah, itu merupakan tidak sesuai dengan kondisi real yang dialami oleh orang tuanya mungkin, atau kondisinya saat itu. Ya, mungkin seperti itu. Dengan dokumen-dokumen ini Kak, maksudnya penyelenggara mendapatkan dokumen ini dari mana sehingga dia bisa menetapkan UKT untuk mahasiswa itu sendiri? Ya, karena kan di dalam proses pendaftaran ulang itu kita diminta semisal biaya pembayaran listrik, pembayaran air, luas tanah, foto rumah, dan juga berapa jumlah tanggungan orang tua dan apa pekerjaan. Dan dari situlah dilihat oleh pihak penyelenggara dalam penetapannya. Tapi di dalam dokumen-dokumen itu kan kita tidak mampu menjabarkan secara objektif. Bisa jadi kita hanya berpandangan secara subjektif berdasarkan dengan angka mungkin yang kita lihat di dokumen itu, namun tidak sesuai dengan kondisi objektifnya. Nah, olehnya itu untuk menghasilkan sebuah pandangan yang objektif perlu untuk membincangkan secara langsung yang bersangkutan kepada pihak yang bersangkutan kan, untuk mengetahui lebih jelas dan lebih rinci kondisi ekonominya. Nah, dari situlah kita bisa minimalisir bagaimana proses penetapan UKT itu betul-betul sesuai dengan kemampuan ekonominya, sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang diberitakan oleh media-media pemberitaan bahwasanya ada mahasiswa di UIN ternyata tidak melanjutkan proses perkuliahannya yang disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk membayar UKT-nya. Nah, karena dari yang sebelum-sebelumnya itu pernah terjadi seperti itu. Ya, jadi harusnya tindak lanjutnya tes, salah satunya tes wawancara. Ya, itu merupakan variabel untuk meminimalisir. Tapi yang menjadi penanggung jawab inilah yang sebenarnya betul-betul harus menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh kebijakan atau aturannya, yakni sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua ataupun wali yang membiayai mahasiswa tersebut. Jadi itu yang harus dipegang teguh oleh pihak-pihak penyelenggara, sehingga tidak lepas dari sasaran yang seharusnya diberikan kepada mahasiswa. Ya, mungkin hanya itu yang sempat kita diskusikan Kak. Mungkin ada 2 pembahasan terkait pemotongan UKT semester 9 ke atas dan penetapan
UKT bagi mahasiswa baru. Mungkin hanya itu Kak. Barangkali ada yang ingin disampaikan Kak sama teman-teman. Ya, dari pembahasan ini kita bisa melihat dan berefleksi bahwasanya ternyata masih ada banyak catatan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang membahas tentang persoalan UKT BKT ya. Itu hanya hanya 2 poin ya, membahas tentang UKT, hanya pemotongan UKT semester 9 ke atas dan juga penetapan kategori UKT terhadap mahasiswa baru, dan masih ada lagi yang lainnya terkait dengan biaya-biaya yang lainnya dari mahasiswa yang sering kali dimintai bayaran di luar dari UKT itu sendiri, dan juga ada permasalahan-permasalahan tentang rekategorisasi. Nah, itu sangat banyak permasalahan-permasalahan tentang UKT itu. Namun dari sinilah kita dapat merefleksikan bahwasanya kita sebagai seorang mahasiswa ketika ingin melihat betul-betul bagaimana sistem UKT BKT ini berjalan dengan baik sesuai dengan amanat daripada aturannya, yakni berdasarkan kemampuan ekonominya kita itu ditetapkan kategori UKT, itu kita harus mengambil sebuah peran bagaimana untuk terus mengawasi dan mengadvokasikan untuk tetap mendapatkan hak-haknya kita di wilayah UKT itu. Mungkin itu saja bisa saya pesankan kepada teman-teman dan juga kita semua agar tetap sama-sama untuk mengawasi berjalannya kebijakan ataupun sistem UKT BKT ini. Ya, terima kasih Kak yang sudah disampaikan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bincang-bincang Santai sama kita aja.